Perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu,
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang siap memberi persembahan bersama-sama pada kami. Amin. mendengarkan pesan dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan segala doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin.
Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom. Shalomnya kayak orang yang belum sarapan. Sekali lagi shalom. Nah, baru kelihatan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Kami mengucap syukur kepada Tuhan kalau melihat jemaat Tuhan punya kerinduan untuk memuji Tuhan itu luar biasa. Dari awal pujian saya merasakan hadirat Tuhan itu ada di tengah-tengah. Sehingga ketika kita memuji Tuhan, kata-kata yang kita keluarkan dari hati kita itu kita bisa meresapi, menikmati hadirat Tuhan. Dan kami percaya ketika kita memuji Tuhan dan kita bisa menikmati hadirat Tuhan, maka di saat firman Tuhan disampaikan, firman itu terpentraikan dalam hidup kita. Dan kami percaya ketika firman itu ada dalam hidup kita, setelah perjamuan kudus, kami melihat ada banyak orang-orang yang duduk di tempat ini mengalami pemulihan, mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan. Karena di dalam firman itu ada kuasa. Dan ketika kita yakin kita menghidupi firman itu hidup dalam hidup kita, seperti pada waktu kita memuji Tuhan, kita bisa merasakan hadirat Tuhan itu ada dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Pagi ini kita akan berbicara firman Tuhan, membiasakan melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, membiasakan itu adalah sesuatu yang kita kerjakan tanpa kita sadari. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu jemaat Tuhan yang di tempat ini tidak punya kebiasaan? Punya ya? Setiap orang itu punya kebiasaan hidup. Saya enggak tahu, karena setiap orang itu berbeda-beda. Betul? Saya mau tanya, apa sih kebiasaan hidup Bapak Ibu? Contoh satu saja. Ada yang bisa bantu? Saya ini jadi bingung. Kok yono jemaat punya kebiasaan ngerasani? Di sini tidak ada, di sana saja. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, kita ini seringkali tidak pernah menyadari dalam hidup kita, kita itu selalu membiasakan hidup kita ini selalu menyenangkan hawa nafsu kita. Kira-kira ada yang mengaminkan nggak? Kok gak ngerti? Kita itu seringkali punya kebiasaan hidup menyenangkan hawa nafsu kita. Betul? Kita itu senang melihat sesuatu yang indah. Betul, tidak malu ya. Itu kebiasaan mata kita. Bapak manajing liwat tadi itu wanita cantik. Wah, roknya mini.
kita sadari hidup kita itu selalu membiasakan, baik itu keinginan kita. Kita itu ingin selalu membuat hati kita senang. Kalau yang dikatakan salah satu jemaat kita tadi, itu kebiasaan buruk. Saya nggak bicara yang buruk-buruk. Manusia itu selalu ingin punya kebiasaan hidup itu selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Termasuk salah satunya tadi. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk mengubah kebiasaan hidup kita yang lama dulu, yang seringkali melihat sesuatu yang indah-indah, kita ubahkan sehingga kebiasaan hidup kita adalah membiasakan berbuat baik kepada setiap orang. Cuman 2, 3. Kita ini belajar bersama-sama dengan jemaat Tuhan bagaimana kita bisa membiasakan hidup kita untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Bapa. Bagaimana kita bisa membiasakan hidup kita untuk selalu menolong orang lain. Itu adalah habit. Itu adalah kebiasaan. Bapak Ibu jangan membiasakan diri kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tanpa kita sadari, setiap hari kita hidup itu dipikirkan setiap hari melek motor, duit. Betul? Sampai saat ini saya itu nggak sadar kalau sekarang ini sudah akhir tahun, bulan November. Padahal saya itu merasa kita itu kemarin baru merayakan Natal. Loh kok petuk Natal maneh selama setahun. Betul enggak Bapak Ibu? Waktu itu berlalu begitu cepat. Tapi saya ingin belajar dengan jemaat Tuhan. Bapak Ibu jangan lewatkan waktu yang begitu cepat itu dengan kebiasaan-kebiasaan yang selalu bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi dalam waktu yang berlalu begitu cepat, kita mulai hari ini mau membiasakan hidup kita untuk berbuat baik kepada sesama kita. Membiasakan hidup kita untuk selalu melakukan kehendak Bapa. Membiasakan hidup kita untuk selalu menolong kesulitan-kesulitan orang lain, termasuk tetangga saudara kanan kiri. Kalau Bapak Ibu punya habit, punya kebiasaan menolong orang lain, saya yakin dan percaya sebelum orang itu mendapatkan pertolongan dari saudara, saudara dijawab doamu oleh Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu jangan berpikir seperti ini. Ngerasa mau mikiri wong liya, mikiri awakmu dhewe ngeluh ndak kumpet. Betul? Salah. Bapak Ibu harus memikirkan orang lain lebih dulu. Jangan memikirkan dirimu sendiri. Yang percaya katakan amin. Saya golong tonggomu makan kita. Pikiran aku, jangan kira aku dewi. Ini yang
tidak pernah kita kerjakan. Kenapa kita tidak pernah mendapatkan berkat dari Tuhan? Karena kita selalu berpikir diri kita sendiri. Coba mulai hari ini pikirkan kepentingan orang lain. Sebelum orang lain itu ditolong Tuhan, saudara ditolong Tuhan. Yang percaya katakan amin. Itu yang harus kita kerjakan setiap saat. Berpikirlah untuk menolong orang lain. Kebiasaan berbuat baik itu yang harus kita pikirkan setiap hari. Ojo melemoto duit, melemoto sopo sing tak utangi meneh. Di sini tidak ada, di sana banyak. Ayo kita lihat dalam firman Tuhan. Amsal 3 ayat yang ke-6. Saya ingin jemaat Tuhan ikut membaca bersama-sama dan mengeluarkan suara yang keras. 2, 3. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, firman Tuhan ini jelas mengajar kepada saudara dan saya, akuilah Dia dalam segala lakumu. Artinya Bapak Ibu harus benar-benar mengakui bahwa Tuhan itu di atas segala-galanya. Kenapa sih kita ini tidak bisa mengalami pengalaman-pengalaman pribadi dengan Tuhan? Kenapa hidup kita itu selalu bertemu dengan namanya kegagalan? Karena kita ini tidak pernah mengakui Tuhan. Saya mau tanya, di saat kita berada dalam situasi dan keadaan yang sulit, apa yang Bapak Ibu kerjakan? Tementar. Itu kan secara teori. Kenyataan yang kita hadapi, ngeluh gak iso sembahyang, ngerasano berdoa. Iki lho meneh ditagih utang gak sing bayar ya apa iki carane kok? Berdoa. Bapak Ibu tahu, saya itu ngalami waktu saya harus ngisi cek 1,25 M per bulan. Bapak Ibu, ketika kita dihadapkan dengan satu permasalahan, kita selalu berpikir dengan naluri pikiran kita. Jangan aku. Betul? Kita tidak pernah melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu pada pagi hari ini saya memberikan judul membiasakan diri kita untuk selalu melibatkan Tuhan dalam hidup kita setiap saat. Kok kabar saya ngamen? Aku ngotot sampai keringetan. Bapak Ibu harus punya habit, harus punya kebiasaan. Bagaimana caranya kita ini bisa membiasakan diri kita untuk selalu melibatkan Tuhan dalam segala perkara.
Saya sudah bekerja, berusaha mencari jalan keluar dan solusi, tapi tetap gak dalam. Pernah Bapak Ibu ngalami ngerasa kok sampai saiki lho guru dalan ya Pak? Pagi hari yang indah ini Tuhan ingin mengajar kepada seluruh jemaat Tuhan bagaimana kita bisa membiasakan diri kita untuk selalu melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Enak ya, amin. Ngelakoni melibatkan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, ketika kita tidak melibatkan Tuhan, apa yang terjadi? Kita selalu mencari jalan keluar menurut akal pikiran kita. Kok menang kabeh? Apa sih kok pikiri? Bapak Ibu, Tuhan itu tahu. Sekalipun Bapak Ibu duduk di tempat ini, pikiranmu gak konsentrasi berfirman, pikiranmu tuh melayang kemana-mana. Jangan tertawa, jangan-jangan yang tertawa itu seperti itu. Saya berdoa bagaimana Bapak Ibu bisa mengendalikan pikiran saudara, supaya Bapak Ibu bisa mempunyai kebiasaan melibatkan Tuhan dalam setiap saat. Kalau Bapak Ibu tidak mampu mengendalikan pikiran kita, ini sebentar lagi ada pilkada dan pilpres. Saya masih ingat kira-kira 10 tahun yang lalu ada seorang calon bupati gagal, nggak jadi bupati, kira-kira sudah habis uang 15M. Karena dia tidak mampu mengendalikan pikirannya, dia tidak mampu menguasai dirinya, mohon maaf, lari telanjang keluar dari rumah. Pernah ingat? Mengapa itu terjadi? Karena mereka tidak mampu mengendalikan emosi dan pikirannya dia. Ketika dia kena tekanan depresi yang tekanan cukup berat, membuat dia tidak sadar. Bapak Ibu, tolong introspeksi diri saudara. Seringkali keterbatasan pikiran kita tidak mampu mengendalikan emosi kita. Itu yang membuat kita menjadi depresi. Ketakutan yang berkelebihan itu yang membuat dia tidak sadar, lari dalam keadaan telanjang. Berapa banyak orang-orang yang gagal pada waktu itu masuk dalam satu keadaan depresi yang cukup berat, gila. Karena mereka tidak mampu menguasai pikiran mereka. Pertanyaannya, mengapa kita disarankan untuk selalu melibatkan Tuhan dalam hidup kita?
kebiasaan melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, karena kita ini adalah manusia yang terbatas. Kok harusnya kan? Bapak Ibu, tubuh kita ini lemah. Otak kita ini ada batasannya. Tidak ada orang yang kuat, Superman, superwoman. Pasti ada kelemahan. Contoh, Bapak Ibu tahu yang namanya petinju Muhammad Ali? Tidak ada yang bisa melawan dia. Kekuatannya luar biasa. Bapak Ibu pernah dengar enggak? Ketika dia sudah tidak jadi seorang petarung dan dia kalah, tubuhnya sakit-sakitan. Umur sudah mulai tua. Tubuh kita ini banyak kekurangan dan kelemahan. Tubuh kita itu ada batasan umurnya. Saya mau tanya, Mak Lina, umur berapa? 73, 72. Dulu waktu Mak Lina masih remaja, cantik kan? Wah, semua laki-laki menghubungi. Sekarang ini ngerasa ngerubuti, delontoy muat. Mohon maaf, Pak. Betul ya? Kita ini ada keterbatasan umur. Manusia itu sangat lemah. Jadi Bapak Ibu harus menyadari kenapa kita selalu minta melibatkan Tuhan dalam hidup kita, karena kita ini terbatas. Saya nggak tahu makanya aja subung-subung nih ayu. Setiap manusia itu ada batasannya. Saya yakin dan percaya, sekalipun tidak pakai mic, saudara dengar suara saya. Bagaimana kita bisa melibatkan Tuhan kalau kita tidak punya kebiasaan untuk selalu melibatkan Tuhan dalam hidup kita? Kita ini harus sadar kita ini manusia yang punya keterbatasan. Kita ini bukan manusia yang sempurna, ada kekurangan, ada keterbatasan. Kesehatan kita pun juga terbatas. Dulu pada waktu saya masih muda, saya lanjutkan. Dulu pada waktu saya masih muda, saya ini punya kebiasaan habit. Itu kalau jalan-jalan, waduh, setiap minggu itu saya selalu jalan-jalan di mall. Apalagi ngajak istri saya, kebetulan tidak ada di sini. Senengnya setengah mati, nek gak sadari trepes gak mandek. Itu kalau nawar, waduh, minta ampun saya. Pindah toko 10 ditawar semua. Mohon maaf. Itu dulu. Sekarang nggak pernah ke mall. Usia sudah bertambah,
kekuatan, punya semangat. Apalagi dulu pada waktu saya masih muda, gak punya uang untuk beli makanan yang enak-enak. Begitu saya bekerja dapat uang, wah tak top. Kalau saya beli yang namanya durian, itu 10 biji langsung. Dulu saya makan yang namanya rawon, kikil, soto dok itu setiap hari. Utek, wah enak. Sekarang ini Bapak Ibu tahu, dulu gak punya uang untuk beli makanan, sekarang punya uang gak iso mangan. Loh, coba. Dulu kalau saya minum, itu minumnya selalu soda gembira. Kenapa saya minum soda gembira? Karena pada waktu masa kecilnya saya tidak pernah gembira. Tak percaya. Begitu saya bisa punya uang, saya selalu minum soda gembira. Karena begitu saya minum, hati saya ini gembira. Tapi sekarang tidak berani minum soda gembira. Minumnya sekarang teh pahit, kopi pahit, semuanya pahit semuanya. Loh, ini kenyataan yang saya alami. Jadi kita itu harus nyadar kita ini terbatas. Itu berbicara kesehatan, berbicara kemampuan berpikir. Memang Tuhan itu menciptakan kita itu lebih dari binatang. Kalau binatang diciptakan oleh Tuhan, dia tidak bisa berpikir. Tapi manusia diciptakan oleh Tuhan bisa berpikir. Sampai dia bisa tembus ke bulan. Bapak Ibu bisa bayangkan enggak? Kenapa manusia bisa punya ilmu, bisa punya kepandaian sampai tembus ke bulan? Karena Tuhan memberikan kepada kita hikmat dan pikiran. Tapi kesusuannya, karena manusia itu diberi kepintaran sampai dia lupa kepada penciptanya. Dia merasa aku bisa masuk ke bulan. Inilah yang namanya kesombongan manusia. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita menyadari diri kita sendiri, bahwa kita ini manusia yang terbatas. Daya berpikir kita juga terbatas. Kemampuan kita untuk menyelesaikan persoalan saudara itu terbatas. Jadi kalau Bapak Ibu ngotot, ada orang yang kecewa sama Tuhan. Saya bingung. Teman saya SNPB, saya tanya, kenapa kamu tidak mau kerja? Aku kecewa berat sama Tuhan. Loh, Tuhan dikecewain. Kenapa kamu kecewa? Hidupku dari dulu sampai sekarang aku tidak bisa berhasil. Saudara-saudara yang lainnya berhasil. Tak pikir-pikir, itu sih goblok Tuhan. Tuhan kok dikecewain? Bapak Ibu harus menyadari bahwa kita ini punya keterbatasan. Lah kalau Bapak Ibu selalu mempunyai kebiasaan untuk melibatkan Tuhan, kita sadar tanpa Tuhan kita tidak mampu. Yang percaya katakan amin. Sebab itu Bapak Ibu harus menyadari keberadaan diri kita. Yang kedua, karena manusia itu selalu punya rasa takut. Takut gagal, takut nggak bisa makan, takut bagaimana menghadapi masalah ini kalau nggak terselesaikan.
ada banyak saudara-saudara kita yang di luar sana, mereka ketakutan yang berkelebihan sampai-sampai dia tidak merawat dirinya. Mohon maaf, lupa mandi. Bapak itu pernah melihat orang yang lupa mandi, jalan di pinggir jalan sampai lali ke adus. Orang yang seperti ini, saya kadang-kadang berpikir itu bingung. Kok yono ya wong lali adus? Karena dia tidak bisa mengendalikan ketakutan yang berlebihan itu, sehingga tekanan hidup yang berat membuat dia lupa segalanya. Ini bukan Alzheimer, tapi karena tekanan yang berat membuat ketakutan yang berlebihan. Orang yang seperti ini itu kadang dijak ngomong gak nyambung. Pernah lihat orang dijak ngomong gak nyambung? Di sini gak ada, di sana ada. Dijak ngomong ngawur, jawabannya ngidul. Dalam kondisi yang seperti ini, kita itu tidak pernah menyadari tentang keberadaan diri kita. Bapak Ibu harus bisa mengerti apa sih maunya Tuhan dalam hidup kita. Tuhan itu ingin supaya Bapak Ibu itu punya kebiasaan selalu melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Sekalipun kita hidup dalam tekanan yang berat, tapi kalau Bapak Ibu selalu punya kebiasaan, artinya gini, kita ini kadang-kadang nggak sadar. Kebiasaan yang kita lakukan itu kita selalu cari jalan keluar menurut pikiran kita sendiri. Kita lupa kepada Tuhan bahwa kita ini terbatas. Bapak Ibu harus percaya, mengakui bahwa Tuhan itu di atas pikiran kita. Kita itu harus menyadari kita itu tidak mampu. Libatkan Tuhan supaya Tuhan yang bekerja, bukan diri kita yang menyelesaikan persoalan kita. Ini saya kasih contoh. Satu saat, waktu saya dihadapkan dengan situasi tadi yang saya katakan 1 bulan 1,25 M, itu anak saya dan Bugeng malam-malam datang ke rumah. Saya dimarahin habis-habisan. Bapak Ibu tahu, besok pagi stres berat, adem panas langsung COVID. Ini saya alami. Lah kalau kita sebagai manusia kita tidak punya kebiasaan melibatkan Tuhan dalam hidup kita, kita nggak pernah sadar bahwa kita ini manusia terbatas. Kita itu selalu dibayang-bayangi dengan rasa takut yang berlebihan. Itulah yang membuat hidup kita gagal. Yang terakhir, Tuhan itu senang dengan anak-anaknya yang selalu melibatkan Dia. Amsal 16 ayat yang kelima. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Bapak Ibu, Tuhan itu melihat hati saudara.
Tuhan tidak lihat penampilan saudara. Tuhan tidak lihat pada waktu ibu-ibu mama mejeng di tempat ini melayani Tuhan. Tuhan melihat hatimu. Apakah kita ini menyadari bahwa hidup kita itu selalu melibatkan Tuhan, atau kita menyombongkan diri kita? Tanpa Tuhan saya bisa menyelesaikan persoalan saya. Berapa banyak orang-orang yang tidak pernah menyadari, tidak pernah melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Dia selalu mengandalkan kepintaran kita. Mohon maaf, ada banyak di antara para pejabat kita, pada waktu dia berkuasa, dia bisa melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu, akhir-akhir ini saya banyak belajar tentang politik. Ternyata ada banyak permainan politik. Para pejabat kita korupsi, yang menurut logika kita, kok yo ono pejabat sing korupsi sampai nilainya triliun. Kalau dilihat effort kerjanya luar biasa. Begitu terjadi permasalahan diperiksa KPK, korupsinya nilainya luar biasa. Itu para pejabat, para menteri-menteri kita. Ketika dia menjabat, dia punya kekuasaan yang luar biasa. Itu kelihatan dari penampilannya. Dalamnya kita tidak tahu. Yang berakhir sekarang ini masuk penjara. Bapak Ibu, jangan mengandalkan diri kita. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Ada sebuah ilustrasi yang cukup menarik bagi saya. Saya ini senang pelihara binatang. Siapa yang punya anjing? Saya senang pelihara burung. Siapa yang punya burung? Oh, banyak yang kurang burung. Satu ketika saya mempelajari seekor binatang yang kecil, namanya lebah. Apa? Tawon. Ketika saya mempelajari seekor lebah, kalau Bapak Ibu tidak percaya, nanti ambil lebah. Ketika lebah ini masuk dalam satu gelas, Bapak Ibu perhatikan, lebah ini berputar-putar di gelas ini. Dia tidak pernah melihat ke atas bahwa di atas gelas itu masih lubang. Perhatikan ya nanti ya, dicoba. Lebah itu berputar-putar untuk mencari jalan keluar sampai lebah ini mati, tidak bisa keluar. Karena lebah ini dia tidak pernah melihat ke atas dan terbang naik. Dia selalu berputar-putar untuk mencari jalan keluar. Ketika saya mempelajari seekor binatang yang kecil yang namanya lebah, saya ingat
kehidupan saya sebagai manusia. Saya itu berputar-putar cari jalan keluarnya. Yo, cara ini saya cek 1,25 M setiap bulan. Pikiran saya tak putar sampai dah bulan. Betul? Seringkali kita ini tidak pernah melihat dan menghadap ke atas, bahwa apapun yang terjadi kita selalu berputar-putar mencari solusi menurut pikiran kita. Sampai-sampai ada orang yang stres, berputar-putar cari jalan keluarnya, dan akhirnya mereka berkata, percuma saya beribadah kepada Tuhan. Saya sudah berdoa Pak Tuhan, sekian tahun sampai sekarang ini saya sudah pelayanan, saya sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Kenapa sampai saat ini belum ada jalan keluar? Bapak Ibu, tanpa kita sadari, kita tidak pernah menengadah ke atas. Kita selalu berputar-putar menurut logika dan pikiran kita. Padahal ketika gelas itu kita lihat dan gelas itu masih lubang, itu ada jalan keluar ke atas. Begitu pula dalam kehidupan saudara dan saya, ketika saudara punya kebiasaan untuk melibatkan Tuhan dalam setiap saat, masih ada jalan keluar ketika Bapak Ibu menengadah ke atas. Sekalipun menurut logika kita itu dikelilingi dengan dinding, berputar-putar si lebah ini dikelilingi dengan dinding yang tidak ada jalannya menurut pikiran lebah. Tapi kalau kita ini mau menyadari, jangan kita ini selalu berputar dengan otak dan pikiran kita. Mari sadari kehidupan kita, libatkan Tuhan dalam setiap persoalan saudara. Kalau kita ini sebagai anak-anak Tuhan, hidup kita ini kita lalui begitu cepat. Gak kroso setahun Natal mana setahun. Urip itu tak pikir, urip tambah tahun tambah nelongso, omah disitaban, penggawean kawan. Kita selalu mengeluh kepada Tuhan. Kita tidak pernah sadar bahwa kita itu punya keterbatasan. Jangan berputar-putar kayak lebah yang tidak punya naik ke atas, gak punya pola berpikir naik ke atas. Kita itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, libatkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Maka saya percaya jalan Tuhan akan memberikan jalan keluar yang luar biasa. Ketika kita menghadap ke atas, masih ada pengharapan. Ini sudah 10:30. Saya mau memberikan satu ayat yang terakhir aja. Ayat yang terakhir, Yesaya 40 ayat yang ke-31. Sebentar, saya kasih ayat Yeremia 7 ayat 17 dulu. Yeremia 17 ayat 7 yang pertama.
Yang terakhir Yesaya 40 ayat 31. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7, orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita itu selalu mengandalkan Tuhan, pasti diberkati Tuhan. Ya, saya baca Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, ini orang yang mengandalkan Tuhan itu selalu berharap kepada Tuhan, selalu melibatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Lanjut ayat yang terakhir, Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saya yakin dan percaya ketika seluruh jemaat Tuhan menanti-nantikan Tuhan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu akan terbang tinggi dan tidak menjadi lelah. Ketika saya melihat ayat ini, saya ingat burungku di rumah. Ketika burung itu ada di dalam sangkar, burungku tidak bisa terbang tinggi, betul? Tapi ketika burung itu tak lepas dari sangkarnya, wah, dia terbang bebas. Bapak Ibu, seringkali kita ini berada dalam sebuah sangkar yang selalu menutup jalan pikiran kita, yang selalu menutupi kuasa Tuhan bekerja. Kalau Bapak Ibu tidak ada yang membatasi pikiran saudara, Bapak Ibu lepas bebas, saya percaya mujizat pemulihan, Bapak Ibu terbang tinggi seperti Raja Wali yang tidak pernah lelah. Dan saya percaya pada saat ini, ketika saudara yakin terjadi dalam hidup saudara, pemulihan terjadi, jalan keluar terjadi, bahkan Tuhan memberikan kemenangan yang mungkin secara manusia saudara tidak pernah berpikir. Tapi mulai hari ini, milikilah kebiasaan untuk selalu melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Hari